wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada hak dari orang miskin yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran yang hadir, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak kami hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini dan ke depan dalam pertemuan bersama saya, kita akan membahas tentang ibadah zakat. Bapak Ibu sekalian, ibadah zakat di dalam Al-Quran kalau kita rujuk pembicaraannya berdasarkan penelusuran dari Said Sabiq misalnya dalam kitab Fiqhus Sunnah, disebutkan olehnya tak kurang dari 80 kali pengulangan. Ini tandanya bahwa ibadah zakat itu adalah ibadah yang sangat penting. Sebegitu pentingnya ibadah zakat ini, Bapak sekalian, lebih dari 26 kali di dalam Al-Quran Allah ulang-ulang penggandengan perintah membayar zakat dengan perintah mendirikan sholat. Itu sebabnya ketika masa kekhalifahan Abu Bakar, setelah wafatnya Rasulullah, lalu kemudian ada kelompok yang mengatakan bahwa tidak ada lagi kewajiban zakat. Kewajiban zakat itu adalah semasa Rasul masih hidup. Maka setelah diingatkan oleh Abu Bakar, ternyata tidak ada perubahan. Oleh Abu Bakar diperangi. Sempat ketika itu Umar pun protes, "Ya Khalifah, wahai Khalifah, ya Abu Bakar, akankah engkau perangi orang yang masih mendirikan sholat hanya gara-gara tidak bayar zakat?" Maka Abu Bakar pun mengatakan, "Saya akan perangi orang yang mencoba-coba untuk membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Sholat dia dirikan, tapi zakat dia ingkari." Maka dibacalah oleh Abu Bakar di hadapan Umar, "Tidakkah engkau ingat dengan sabda Rasul, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah fa idza fa'alu zalika asamu dima'ahum wa amwalahum." Artinya Rasul berkata, aku diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat dan membayar zakat. Jika itu semua dilakukan oleh mereka, maka terpeliharalah jiwa mereka
nyawa mereka dan harta mereka. Maka sekalian, ketika itu pun akhirnya Umar pun menyetujui kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar. Zaman Umar pun nanti seperti itu juga. Jadi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat itu oleh Abu Bakar dan Umar itu diperangi. Jadi Bapak sekalian, maka oleh sebab itu zakat itu sama pentingnya dengan solat. Solat gerbang awal dari keimanan dan keislaman, sedangkan penopang lainnya ada zakat, ada puasa, ada haji. Maka di dalam pelajaran yang biasa kita terima, inilah yang disebut dengan rukun Islam yang 5. Bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibina atas 5 hal: syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau Rasulullah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Wal hajjil bait, dan haji ke Baitullah, liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan haji. Bapak Ibu sekalian, zakat itu sendiri sesungguhnya tidak kurang dari 4 misi atau 4 manfaat yang akan dirasakan oleh yang berzakat, yang menerima zakat, ataupun oleh masyarakat bangsa dan negara. Yang pertama adalah at-tahru, untuk mensucikan diri dan mensucikan harta. Mensucikan diri dari apa sekalian? Tentu dari sifat tercela yang akan merusak dan membinasakan diri kita dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Maka sekalian, sifat-sifat tercela yang disebabkan karena tidak mau bayar zakat itu harus kita bersihkan. Misalnya adalah rakus. Kalau orang rakus pasti dia pelit. Kenapa orang itu tidak mau bayar zakat? Ya karena rakus dan pelit. Kalau orang rakus Pak Bu, itu untuk dirinya dia merasa kurang terus. Kalau dia merasa kurang, pasti dia pelit karena dia merasa kurang. Nah, inilah kadangkala karena pola hidup yang tak pandai mengatur. Penghasilannya 30 juta sebulan, tapi pola hidupnya 40 juta, tentu kurang terus dia. Nah, miskin terus dia, walaupun menurut kita sesungguhnya dia kaya. Nah, maka hati-hati sekalian dalam hidup ini, syukuri rezeki yang ada, gunakan sesuai dengan kondisi rezeki tersebut, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai dengan keinginan, hidup ini Pak Bu tidak akan pernah tercukupi keinginan tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu hidup untuk pemenuhan kebutuhan, nah, sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu Pak Bu, ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan penunjang, ada kebutuhan pelengkap. Nah, pandailah kita di situ mengatur rezeki kita. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya Pak Bu, ada namanya maslahah doruriyah, ada namanya maslahah hajiyah, dan ada namanya maslahah tahsiniyah. Orang banyak Pak Bu mengejar yang tahsiniyah ini. Tahsiniyah ini Pak Bu, itu kan pelengkap. Mobil pelengkap. Emas itu kalau memang ada rezeki itu pelengkap. Tidak ada orang mati gara-gara tak punya mobil Pak Bu. Nah, maka sekalian, banyak orang yang kadangkala justru menjadi pelit gara-gara dia mengejar masalah masalah tahsiniyahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Lalu membersihkan harta. Membersihkan harta di sini maksudnya Pak Bu, harta yang kita peroleh itu tidak ada datang dengan sendirinya. Dia datang pasti melibatkan jeripaya orang lain. Karena banyak orang terlibat dalam rezeki kita tersebut, Allah menuntut bahwa hak-hak orang yang ada dalam rezeki kita itu dikeluarkan. Mana hak orang yang ada dalam rezeki tersebut? Yang pertama adalah hak nafkah, silakan dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan pokok untuk diri dan keluarga. Yang kedua Pak Bu, ada hak milik orang lain yang berkaitan dengan ibadah sosial kita. Itulah dia fakir miskin dan asnaf-asnaf yang masuk kategori asnaf 8 dari penerima zakat. Nah, maka oleh sebab itu, kalau kita makan atau kita gunakan seluruh rezeki yang kita peroleh, kita tak peduli kepada orang yang rezekinya ditumpangkan dalam rezeki kita, itulah penyebab kebinasaan kita. Maka misal sebutlah Pak Bu, zakat itu kan kalau dari sisi uang dan harta pendapatan kita itu kan 2,5%. Kalau kita makan yang 2,5% tersebut, dia akan merusak yang 97,5%. Tapi kalau 2,5% kita keluarkan, dia membawa keberkahan terhadap yang 97,25%. Sedangkan 2,5% itu sendiri pun akan menumbuh kembangkan rezeki. Nah, maka Bapak sekalian, oleh sebab itu bersihkan harta kita. Kata Allah dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada hak dari orang miskin yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Yang kedua, misi dari ibadah zakat itu adalah lis-salhi, untuk mewujudkan kemaslahatan Bapak sekalian, bagi yang berzakat, bagi si penerima zakat, ataupun bagi masyarakat secara umum. Kemaslahatan inilah yang kemudian kita kejar Pak Bu. Maslahah itu kalau bahasa kitanya adalah kebaikan. Jadi banyak dampak baik yang ditimbulkan oleh zakat itu sendiri. Pertama Pak Bu, dengan zakat itu sendiri mudah-mudahan akan menghilangkan niat buruk dari orang yang ingin mencelakai kita. Nah, mohon maaf Pak Bu, saya ini dapat cerita dari orang yang pernah berniat ingin mencuri di rumah orang tua saya. Dia ada tobat Pak Bu, cerita ke saya. Ke ayah tak mau dia cerita. Ya ayah kami tak pula kaya, tapi ya zaman dulu sulit hidup. Dianggapnya kalau ustaz ni kan pemaaf Pak Bu. Di Maliang pun punya nyonya ustaz gue dimaafkan dia, nak kan di penjaruan dia nyodo. Nah, itu anggapannya Pak Bu. Kalau orang lain dimaling ketahuan, dimasukkannya penjara. Kalau ustaz gue paling dimaafkan dia. Maka kadangkala ya banyak juga ustaz yang jadi korban. Termasuk saya juga Pak Bu. Saya punya sedikit tanah, saya pagari bagus-bagus Pak Bu. Pagarnya 2,5 meter pula tingginya. Tanah ini niatnya adalah untuk sosial saja. Jadi apa saja tanaman di dalam tanah tersebut adalah untuk sosial. Saya buat di dalamnya itu ya areal permainan untuk anak-anak ponakan. Jadi ada seluncuran, ada ayunan, lalu kemudian ada bola-bola putar ini, macam-macam lah Pak. Satu waktu saya dan istri ke tanah tersebut karena tanah itu memang tidak ditunggui.
Ternyata Pak Bu, ya sudah dibongkar semuanya. Yang ayunan sudah diansurnya Pak Bu, yang mesin air dibongkarnya, juga gerobak pun habis Pak Bu. Nah, saya lupa pula memberi merek di pagar itu, Rumah Ustadz. Nah, mungkin kalau dikasih merek Rumah Ustadz, mungkin segan juga mungkin. Ya namanya kita tidak mau berurusan panjang, ya kita biarkan saja. Paling doa kita adalah, ya Allah cukuplah kami yang terakhir jadi korban dari orang ini. Semoga diinsafkan dia, semoga dia tak ada lagi berniat untuk mencuri dan maling. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang menceritakan tadi, dia katakan begini, dia sudah tahu itu mana pintu masuk, mana pintu keluar, mana kalau dalam kondisi darurat jendela tempat dia lari, sudah tahu Pak Bu. Tapi malam itu ketika diperkirakan jam 1:30 atau jam 2 dini hari, dia ingin masuk ke rumah, tak nampak olehnya, katanya Pak Bu, mana pintu mana jendela. Yang nampak olehnya adalah dinding aja semuanya, tembok aja semuanya, tak ada kaca, tak ada apa. Jadi boleh jadi Pak Bu, karena ayah kami ini kalau soal zakat Pak Bu, dia disiplin betul, sangat disiplin dia. Walaupun sedikit penghasilan, tidak terlalu banyak, tapi dia sangat disiplin. Ya namanya pegawai zaman dulu lah Pak Bu. Kami berenam kakak beradik. Lalu kemudian ayah sendiri cuman yang mencari. Lalu dia pun hanya pegawai, walaupun levelnya kepala sekolah lah dulu. Tapi kepala sekolah dulu Pak Bu, tidak pula sama macam sekarang. Tidak pula sama. Kalau sekarang mungkin agak lapang-lapang rezeki kepala sekolah, karena sudah ada sertifikasi lah. Kalau dulu kan tidak ada sertifikasi Pak Bu. Sehingga ibu kami itu untuk menopang ekonomi ayah, membiayai kami pendidikan supaya kuliah anak-anaknya, ibu kami itu membuat keripik cabai Pak Bu. Jadi sampai di masa tuanya akhirnya paru-parunya rusak. Dia terkena penyakit paru-paru karena menurut analisa ya terlalu banyak menghisap asap. Itu kan asap dapur itu Pak Bu. Ya zaman itu kan membuat keripik cabai itu pakai kayu bakar Pak Bu. Nah inilah yang dilakoni oleh ibu kami supaya bisa anak-anaknya kuliah. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan menempatkan di tempat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena seperti itu Pak Bu, saya pun berkesimpulan, nah satu diantara yang didisiplinkan oleh ayah kami ini adalah berkaitan dengan zakat. Bagaimanapun Pak Bu, besarnya kebutuhan keluarga zaman itu Pak Bu, 6 orang anak yang ditanggung olehnya. Lalu penghasilan hanya dari pegawai itu saja cuman. Makan beras pun beras jatah, tidak pernah sejarahnya kami makan beras di luar beras jatah, tidak ada. Tetapi dia tetap keluarkan dari rezekinya itu 2,5%. Cukup atau tidak cukup, karena dia beranggapan 2,5% itulah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Jadi kalau ibaratnya Pak Bu, diantarkannya saya misalnya masuk pondok pesantren di Kota Baru Padang Panjang. Begitu diantar tuh Pak Bu, dia titipkan pada Allah, ya Allah ini anak saya antarkan ke sini, engkau yang jaganya. Tidak dijenguk-jenguk lagi itu Pak Bu, tidak akan ada dijenguk-jenguk dah, karena dia pantang menjenguk. Kalau dijenguk nanti anak ini manja minta pulang. Ya kalau pulanglah libur semester. Jadi codik seorang aja kami Pak Bu, mana jalan pulang tentu sendiri oleh kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kemaslahatan itu sendiri tak terkait dengan kita Pak Bu. Allah jaga anak kita. Kalau mungkin anak kita akan diganggu oleh pengaruh perilaku buruk orang lain, Allah jaga. Maka oleh sebab itu zakat ini Pak Bu adalah untuk kemaslahatan bagi semua orang.
bagi semua orang. Termasuk bagaimana cara menjaga lingkungan dan masyarakat, bangsa dan negara dari berbagai bencana. Satu di antara caranya adalah dengan mendisiplinkan zakat. Dulu Pak Bu, Kampar itu terkenal sebagai lumbungnya jeruk. Ibaratnya belum terlalu populer jeruk dari Brastagi Pak Bu. Karena saya sampai ke Brastagi Pak Bu, itu dulu di tahun-tahun 2005, 2006, saya sampai di Brastagi, saya tanya Pak Bu, ini bibit jeruk ini dari mana? Sebagian mereka mengatakan bibit jeruknya dari Kampar. Nah, sekarang siapa penghasil jeruk yang besar? Kan tidak di Kampar lagi, tapi justru adalah di Brastagi. Saya tidak menjustifikasi bahwa di Kampar itu ada masalah zakat, tetapi masyarakatnya sendiri sebagian mengatakan bahwa ketika dikaji zakat dari hasil jeruk ini, dulu banyak orang beranggapan tidak ada zakat itu. Yang zakat itu kan padi cuman, jeruk tidak ada. Mana ada zakat jeruk pada masa Rasul? Karet, mana ada zakat karet sama Rasul? Apalagi sawit. Yang mirip-mirip batangnya dari sawit ada, tapi buahnya kan pakai tangkai Pak Bu, kurma namanya. Jadi Bapak sekalian, akhirnya terkena hama. Sejak saat itulah Bapak sekalian sulit kemudian berkebun jeruk lagi. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, kemaslahatan itu banyak sekali bentuknya Pak Bu. Oleh sebab itu, bentengi lingkungan kita dari berbagai bencana musibah. Itu satu diantaranya adalah lewat zakat. Yang ketiga, bahwa zakat itu misinya adalah lil barokah, untuk keberkatan. Jadi artinya Pak Bu, melalui ibadah zakat itu sendiri insya Allah mendatangkan berkah. Apa arti berkah? Berkah itu artinya adalah cukup. Berkah itu artinya adalah tenang. Berkah itu artinya adalah bahagia. Ada orang berharta Pak Bu tapi tak bahagia. Tersiksa dia Pak Bu. Apa tanda dia tersiksa? Dia diatur oleh hartanya. Kalau tahun ini dia dapat rezeki 1 miliar, hartanya menuntut agar kemudian ke depan harus lebih banyak dari ini. Maka akhirnya dia menjadi budak harta, menjadi hamba harta. Hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia. Berbunyi aja tak rumahnya sedikit Pak Bu, atulah risau seorang itu. Maliang gondaknya. Maliang gonak tu, maliang gonak. Padahal orang tak ada berniat nak maliang ke rumah tu Pak Bu. Hanyalah risau seorang je Pak Bu. Risau seorang je Pak Bu. Berbunyi besi sedikit Pak Bu. Siapa boleh bongkar go je, siapa boleh bongkar go nya. Alah risau seorang je Pak Bu. Jadi akhirnya Bu sekalian hidup tidak tenang, hidup tidak bahagia. Kalaulah hidup bahagia itu ditentukan oleh banyak harta, mestinya yang paling bahagia itu kan Qarun. Tapi Qarun tak bahagia Pak Bu. Justru akhirnya dia binasa. Bukan sekedar harta Qarun yang binasa, dengan Qarun-Qarunnya pun binasa. Jadi karena sebutkan binasa Pak Bu, tidak usah bercita-cita pula lagi cari harta karun. Tidak ada lagi itu Pak Bu, sudah dibinasakan oleh Allah. Cuman kadang-kala asal dapat harta karun katanya. Padahal kapal tenggelam di laut, itu dapat harta karun katanya. Begitulah ilustrasi saking banyaknya harta karun tersebut. Maka oleh sebab itu Pak Bu, ada ungkapan dari Rasul.
Kata Rasul Pak Bu, nanti kita di akhirat akan dibandingkan oleh Allah kondisi kita itu dengan 4 hamba Allah. Yang pertama, orang kaya yang tak pandai bersyukur, orang kaya yang kufur nikmat, orang kaya yang sombong, orang kaya yang pelit, itu akan dibandingkan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Pak Bu, sekaya-kayanya orang dalam perjalanan hidup ini belumlah akan bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman. Maka Bapak sekalian, Nabi Sulaiman tersebut adalah manusia terkaya dalam perjalanan sejarah. Kalau ada orang mengeluh tentang status sosialnya, terhina dia akan diadu nanti dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan terhina Pak Bu. Dia jadi budak, diperjualkan dari pasar ke pasar gara-gara dibuang oleh saudara kandungnya ke dalam sumur. Ketemu oleh musafir, dia ganteng pula Pak Bu. Dijual Pak Bu, dijual, dapat untung, yang ini jual pula, jadi budak. Baru di akhirnya nanti dia pun kemudian terbebas dan dia pun pada akhirnya menjadi menteri, bahkan menjadi raja. Kalau ada orang mengeluh tentang sakit, maka dia akan diadu nanti seberapa parah sakitnya dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub tu Pak Bu sakit tergeletak 18 tahun, tidak bisa ngapa-ngapa Pak Bu. Tidak ada bagian kulitnya itu yang tidak terkena penyakit kulit. Menjijikkan bagi orang yang sehat Pak Bu. Tapi dia pandai betul bersyukur Pak Bu. Ibaratnya jatuh ulat dari kepalanya, dari kudis itu Pak Bu, jatuh, atau diambilnya ndak siko tompeang doh, aku siko tompeangnya. Belotan balik elok tu Pak Bu, aku siko tompeangnya, ndak disiko doh tu ya. Ada kira-kira seperti itu Pak Bu. Ndak kena ada kita ketemu seperti itu. Oh, kalau ada orang miskin mengeluh tentang kemiskinannya, dia akan diadu nanti dengan Nabi Isa. Tidak ada manusia termiskin di dunia Pak Bu kecuali Nabi Isa. Pakaiannya cuma 1 lembar, 2 lapis Pak Bu. Misalnya bagian dalam dipakai, sudah itu besok bagian luar. Tidak punya rumah. Tu pakaian tu Pak Bu 20 tahun 1 lembar cuman. 20 tahun. Tidak punya rumah. Di mana tidurnya? Dari gua ke gua, berbantalkan batu. Punya gelas 1, itu pun bekas dibuang orang kaya. Itulah gelasnya sampai akhir hayatnya. Punya mangkuk 1, itu pun dibuang, adalah pembuangan dari orang kaya, dan itu sampai dia meninggal dunia. Makanya cara mensiasati miskinnya itu Pak Bu, dibawanya puasa. Nabi Isa itu seumur hidupnya Pak Bu 1 hari puasa, 2 hari berbuka. 1 hari puasa, 2 hari berbuka. 1 hari puasa, 2 hari berbuka. Kadang kala kalau tidak ada makanan, dia lanjutkan puasa. Jadi Pak Bu, Nabi Sulaiman kaya tapi hidupnya berkah. Nah, oleh sebab itu yang kita kejar itu adalah berkah, ketenangan hidup, kebahagiaan. Nah, yang keempat Pak Bu, misi dari zakat itu adalah an-numu, tumbuh berkembangnya harta. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat di mana negara-negara itu pelit pemerintahannya Pak Bu, pasti ekonominya rusak. Kalau pemimpin-pemimpin di negara itu pelit, pasti rusak. Tapi di mana ada kedermawanan dari orang kaya dan pemerintahan terhadap rakyatnya, maka insya Allah tumbuh kembang rezeki itu Pak Bu. Karena apa Pak Bu? Karena kalau ibaratnya sekarang adalah uang, semakin banyak beredar uang tersebut di tengah kehidupan, insya Allah semakin menumbuh kembangkan rezeki. Tapi kalau orang kaya pelit Pak Bu,
dia punya harta, dia punya uang, tapi disimpannya, maka tentu terjadi kelangkaan uang. Tidak beredar uang, tidak beredar uang, lesu pasar. Kalau lesu pasar, produksi pun lesu. Tapi kalau banyak beredar uang Pak Bu, berarti konsumsi naik. Kalau konsumsi naik, produksi pun naik. Kalau produksi naik Pak Bu, maka distribusi pun naik. Akhirnya Bapak sekalian tumbuh berkembang ekonomi. Zakat salah satu tujuannya adalah untuk yang tadi, agar jangan sampai terjadi monopoli harta. Itu sebabnya Pak Bu, zakat itu tidak boleh kepada garis keturunan ke atas, garis keturunan ke bawah. Tidak boleh Pak Bu. Bahkan sebagian ulama mengatakan garis keturunan ke samping pun tidak boleh. Supaya apa? Supaya jangan terjadi sekitar orang kaya itu saja. Nanti kalau dibolehkan Pak Bu, dia berzakat untuk orang tuanya, dia berzakat untuk anaknya, dia berzakat untuk saudara kandungnya. Lalu orang lain dapat apa? Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, akan tumbuh berkembang rezeki disebabkan karena zakat. Akan terbuka peluang orang miskin keluar dari kondisi kemiskinannya karena zakat. Kalau tidak ada Pak Bu, zaman dulu kalau sudah jadi budak, turun temurun jadi budak terus, tak akan keluar-keluar Pak Bu. Tapi Bapak sekalian, begitu ada zakat, zakat itu satu diantaranya adalah untuk memerdekakan budak. Banyaklah kemudian budak keluar dari kondisi budaknya, lalu kemudian dapat modal, akhirnya dia menjadi orang kaya. Jadi Bapak sekalian, kalau zakat tidak berjalan, maka sesungguhnya dia akan merusak stratifikasi sosial umat manusia. Oleh sebab itu, ini semua adalah menjadi kepentingan kita. Orang kaya kalau ingin tetap jadi orang kaya, ya berzakat. Maka ada hadis Rasul, hasinu amwalakum bizzakah, bentengi harta kekayaanmu dengan zakat. Orang kaya kalau ingin lebih kaya lagi, dia tidak cukup dengan zakat saja Pak Bu. Seperti bahasan kita pada sebelumnya, dia harus berwakaf, dia harus bersedekah, dia harus berinfak. Maka insya Allah kekayaannya itu semakin bertambah-tambah. Maka Bapak sekalian, zakat ini, misi yang 4 inilah yang kemudian kita wujudkan. Kita tidak mengkaji siapa-siapa Pak Bu. Kita lihat diri kita. Kalaulah kita punya penghasilan, kalaulah kita punya harta berbentuk uang ataupun berbentuk tabungan ataupun berbentuk emas atau berbentuk harta yang memiliki potensi berkembang, dalam 1 tahun tersebut senilai 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas atau sama dengan 34 emas, kata orang Pekanbaru, keluarkanlah zakatnya 2,5%. Kelola ramai-ramai Pak Bu. Kalau kita sendiri-sendiri, khawatirnya zakat itu tidak punya pengaruh. Tapi kalau beramai-ramai Pak Bu, dia akan memberikan pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian yang saya baca, 100 orang yang berzakat lewat amil dikelola secara kolektif, maka minimal 3 orang keluar dari kemiskinan. Tapi kalau 100 orang tadi berzakat masing-masing, 1 orang pun tidak akan keluar dari kemiskinan. Maka itu sebabnya Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103 yang menuntut adanya pengelolaan zakat oleh lembaga zakat. Lembaga zakat itu baik Basnas ataupun LAS,
perpanjangan dari Basnas itu adalah UPZ unit pengumpul zakat di setiap masjid dan setiap kantor serta organisasi-organisasi. Nah, inilah mungkin sebagai pengantar dari bahasan kita pagi ini. Kalau sekiranya ada di antara Bapak Ibu yang ingin mendalami tentang hal ini, baik bertanya atau menambahkan, saya persilakan. Silakan Pak. Bapak Ibu bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat itu kan harus 1 tahun ya. 1 tahun. Katakanlah 6 bulan pertama kita mencapai target dari zakat ini sampai dari 6 bulan. Tapi untuk sampai setahun tak sampai lagi memenuhi target tersebut. Katakanlah diwajibkan zakat itu nisabnya itu 1 tahun, katakanlah 1 juta. 6 bulan Pak dapat duit 1 juta aja. 6 bulan. Diusahakan lagi rupanya sampai 1 juta Pak. Bagaimana kita membayar zakat yang begini Pak? Apakah 6 bulan kita dapat itu bisa kita langsung bayar zakat atau kita tunggu dulu 1 tahun baru kita bayar? Jatuhnya sedekah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Jadi Bapak sekalian, kalau penghasilan kita itu sifatnya fluktuatif, kadang ada, kadang tidak, kadang banyak, kadang sedikit. Nah, penghasilan yang fluktuatif inilah yang dikenal dengan sebutan adanya haul. Jadi syarat wajib zakat dalam hal ini adalah haul. Haul itu adalah jatuh tempo 1 tahun. Misal Bapak Ibu memulai menghitung penghasilan itu adalah Ramadan, maka keluarnya pun jatuh temponya adalah Ramadan yang akan datang. Tadi misalnya sebutlah misalnya karena 34 emas itu berapa duit itu Bu? 1 emas sekarang berapa Bu? Dia ibu-ibu yang tahu nih harga emas nih. 3.800.000. Itu kita membeli atau menjual? Beli ya. Berarti taruhlah kurang susut 300.000. Berarti kalau kita jual punya kita itu adalah 3.500.000. Ya. 3.500.000 kali 34 emas. Berarti 100 juta lebih, Pak Ji ya. 100 juta lebih. Taruhlah 110 juta. 110 juta. Ternyata di tengah tahun penghasilan adalah 120 juta, lebih dari nisab. Maka belum jatuh tempo Pak Bu. Dia tetap menjalankan aktivitas seperti sedianya, seperti sedia kala. Tapi dia tak boleh mengakali. Jadi tidak ada niatnya untuk mengakali. Ternyata 6 bulan berikutnya surut usahanya. Sehingga akhirnya kemudian Pak Bu, yang 120 juta ini habis dia gunakan, maka dia tidak kena kewajiban zakat. Dia tidak kena kewajiban zakat. Anda tahu dia sebutlah kontraktor, dia dapat proyek dia Pak Bu. Nah, proyek 200 juta misalnya, atau proyek 1 miliar, keuntungan dapat olehnya adalah 150 juta. Kan dapat tuh Pak Bu. Tapi setelah itu tidak dapat. Anaknya kuliah, dia butuh makan, nah butuh biaya kehidupannya, operasional dan sebagainya, habis Bapak sekalian. Di akhir tahun itu ternyata justru kemudian minus dia,
maka dia tidak terkena kewajiban zakat. Lain hal Pak Bu, kalau penghasilannya itu adalah penghasilan yang dalam tanda kutip pasti tiap bulan dia terima, maka Pak Bu, sebagian ulama mengkiaskan yang seperti ini adalah dengan zakat pertanian. Zakat pertanian itu kan dia dihitung zakatnya ketika panen. Maka ketika panen Pak Bu, itu tidak ada haul itu nunggu setahun. Oh padi panen 3 kali setahun, tunggu setahun. Tidak, ketika panen itu langsung dihitung. Maka Bapak sekalian, dihitung dia. Contoh begini, zakat pertanian itu kan nisabnya Pak Bu 534 kg beras. Nah, sekarang kita lihat harga beras 1 kilo berapa Pak? Nah, taruhlah beras yang bagus itu 15.000. Tapi di petani ketika dijual, dia kan hitungnya ketika panen nih. Taruhlah misalnya 10.000 misalnya. Kita ambil angka tinggi 10.000. 10.000 kali 534 kilo. Berapa tuh Pak Bu? Berarti kan 5.340.000. Nah, jadi mereka yang punya gaji dan penghasilan pasti tadi, kan ada gaji, ada tunjangan, diterima tiap bulan. Terima ndak dia 1 bulan itu, ketika dia terima itu senilai 5.340.000 rupiah. Kalau iya, maka dia setiap bulan itu mengeluarkan 5%. Mestinya kan 5%. Karena dia kan butuh pakai modal juga untuk usahanya tersebut. Cuman Pak Bu, karena yang diterima ini kan uang, bukan makanan pokok. Maka dalam penghitungan pengeluaran zakatnya itu adalah dengan zakat uang, yaitu 2,5%. Itu yang diadopsi oleh regulasi perzakatan yang ada di Indonesia. Maka dari 5.340.000 rupiah atau lebih itu, dia mengeluarkan zakatnya tiap bulan itu adalah 2,5%. 2,5%. Nah, jadi yang sifatnya fluktuatif Pak Bu, itu hitung dulu sampai setahun. Karena kita tidak tahu Pak Bu. Contoh begini, dulu ada teman saya, dia punya usaha rental mobil. Lalu masuklah mobil baru, dia beli 5 Pak Bu. 5. Ini pengusaha rental ini kalau yang besar itu kan tiap tahun beli mobil baru terus Pak Bu. 5-6 tiap tahun dia beli mobil. Nanti 3 tahun jual, 3 tahun jual mobil tadi, karena mobil kan harus baru terus. Masuk Pak Bu, kalau normal situasinya itu Bapak sekalian sangat luar biasa banyak pemasukannya. Tahu-tahu beberapa bulan setelah itu terkena COVID. Terkena COVID. Masuk COVID sehingga akhirnya tak jalan usahanya, terjadi kredit macet. Atau tidak bisa dihitung berapa nilai mobilnya, berapa penghasilannya. Yang seperti ini bisa kemudian dia akhirnya tidak wajib membayar zakat karena belum sampai 1 tahun. Walaupun uangnya ketika membeli itu awal mula sebagai DP-nya bisa sampai ratusan juta atau mungkin miliaran. Tetapi Pak Bu, mobil tadi kan adalah alat usaha. Alat usaha itu Pak Bu tidak ada yang kena zakat. Tidak ada yang kena zakat alat usaha walaupun mahal. Dia punya usaha adalah usaha developer. Dia beli eskapator, dia beli geledor. Kan semuanya itu Pak Bu. Dia beli truk. Semuanya kemiliaran tuh Pak Bu. Tapi itu kan alat usaha. Maka alat usaha ini tidak ada terkena zakat. Dia kena zakatnya adalah penghasilannya. Kalau penghasilannya lancar, itulah yang dihitung. Kalau penghasilannya macet, tidak dikenakan kewajiban zakat. Mungkin begitu Pak Haji. Makasih. Ada yang lain Pak Bu? Ya. Pak Ketua bisa masuk ke Ustaz sekarang waktu tadi kalian.
sini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Iya, misalnya ada seseorang itu menyalurkan rezekinya itu kan ada yang mekanismenya itu pakai atau debit dengan transport gitu. Katakanlah transport atau debit itu ke sekolah pakai miskin atau yatim yang dikelola oleh UPJ. Bisa nggak besaran dari atau transportnya itu dikategorikan sebagian dari zakatnya gitu, yang tiap bulan atau debit itu? Terima kasih. Kalau sekiranya dia niatkan adalah untuk zakat dan peruntukannya jelas adalah si penerima zakat, maka insya Allah sampai. Tapi kalau sekiranya penerimanya itu adalah bukan penerima zakat, kita berzakat ke situ tentu tidak sampai. Contoh, dia pondok pesantren, lalu kemudian showcase kebutuhannya itu adalah untuk pembangunan ruang kelas belajar atau asrama. Kita berzakat di sana tentu kurang tepat. Walaupun kalau dipaksa-paksa ada juga yang mengatakan boleh. Tapi kalau saya sepanjang masih ada orang fakir miskin kurang tepat. Justru yang tepat di sana adalah wakaf atau sedekah atau infak yang sunatnya. Karena zakat ini peruntukannya sudah jelas. Yang penting adalah niat dari kita. Kita berniat untuk zakat pada mustahik zakat. Jadi kalau peruntukannya itu sudah jelas tidak untuk mustahik zakat, penerima zakat, maka Bapak sekalian kita tidak boleh berzakat ke situ. Masjid Baitul Salam butuh misalnya untuk renovasi tempat wudhu, lalu kita ngantarkan zakat. Nah itu tidak masuk dia. Zakat itu adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, lalu gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Nah, sudah jelas orang-orangnya. Itu orang Pak, bukan kemudian barang, bukan dalam bentuk ya kan pengurus masjid kan banyak utang Ustaz. Kan gharimin juga itu Ustaz. Itu tidak dipaksa-paksa nama itu Pak. Dipaksa-paksa itu. Maka saya kurang setuju juga itu petugas masjid dipanggil dengan gharim. Jadi besok petugas masjid kalau dipanggil gharim pura-pura tidak kenal aja lah. Pak Gharim, apa yang terlilit utang, apa yang terlilit utang, apa terlilit utang, kan macam tu jadi tu Pak. Jadi doa tak baik jadinya Pak Bu. Panggil aja lah Ustaz. Ustaz ni kan banyak mananya. Ustaz tu kan bahasa kitanya kan guru. Ya guru semua hal. Guru ngajarkan azan supaya betul azan kita. Dia azan terus. Jangan sampai salah nanti suatu waktu dia tak bisa karena ada urusan. Jangan kemudian azan dibuat-buat sekena hati saja. Dia juga Ustaz. Jadi Ustaz tu sangat luas. Saya tidak paham juga apakah gharim atau kemudian salah sebut akhirnya turun-temurun salah sebut itu tersebut oleh kita. Jadi Bapak sekalian tidak bisa dipaksa. Pengurus masjid kan banyak utang Ustaz, utangnya miliaran. Kita bantulah yang terlilit utang ini. Yang terlilit utang yang jatuh tempo itu misalnya begini Pak Bu. Masjid itu kubahnya roboh. Lalu kemudian tidak ada yang punya inisiatif. Ditunggu infak sedekah yang 1.000 itu 2.000 itu Pak Bu tidak akan sudah-sudah dah. Sementara masjid dibutuhkan oleh orang untuk sholat jamaah. Lalu kemudian saya misalnya berinisiatif mengerjakan itu semuanya dulu. Saya gadaikan surat tanah dan rumah saya agar saya dapat modal sekitar 500 juta. Saya bangunlah Pak Abu Kubah. Jatuh tempo
rumah saya akan disita. Rumah saya akan disita. Sementara saya berutang untuk kepentingan masyarakat umum. Saya namanya adalah ghorimin, orang yang terdiri utang yang jatuh tempo. Jadi bukan organisasi pengurusnya itu, tidak. Anak yatim Pak Bu, anak yatim ini butuh sekolah. Saya ngasuh anak yatim 20 orang misalnya, duit tak cukup, masuk sekolah mahal Pak Bu. Walaupun sekolah negeri kadang-kala dihitung-hitung, adik saya masuk, ponakan saya itu mau masukkan anaknya ke sekolah negeri Pak Bu. Hitung-hitung habis 15 juta. Dia negeri, tapi habis juga 15 juta. Ya untuk pakai seragam lah, macam-macam semuanya lah. Apalagi di zaman sekarang ini kan pakai digital, jadi harus beli tablet. Tablet tahu Ibu ya? Nggak ube-ube untuk minum dulu Bu. Ya kok Ibu salah paham dulu kok. Mahal tablet Ustaz ya. Apa ube itu? Nggak, tablet itu Pak Bu, sekarang kan sudah pakai komputer yang kecil itu, yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Itu tablet namanya Bu. Nah, kok Anda tahu Ibu apalah tablet gue aja. Mahal. Berjuta puluh harganya. Ibu sangko bodrek dan lain sebagainya. Tidak, tablet itu ya semacam komputer kecil itu. Lalu kemudian untuk 30 anak yatim tadi, uang saya tidak cukup, uang saya tidak ada, saya berutang. Saya gadaikan surat tanah jatuh tempo, saya tidak bisa lunasi. Untuk menyelamatkan saya, itu saya boleh menerima zakat. Nah, jadi orang per orangnya Pak Bu, bukan organisasinya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sudah sistem digital Bu sekalian. Zakat itu bisa dengan lewat handphone saja, pakai kode barcode saja bisa Pak Bu. Nah, misalnya barcode itu misalnya milik dari Basnas atau milik dari LAS, kita barcode saja Pak Bu, kita keluarkan zakat kita, itu sudah dipandang sah. Apalagi di zaman sekarang ini dengan semua penghematan, itu main digital aja semua Pak Bu. Kemarin beberapa hari lalu anggota saya bertanya ke saya, Pak Ustadz katanya, ini ada undangan untuk pelantikan katanya. Nah, karena urusan sumpah menyumpah tuh Pak Bu, itu di tempat saya tuh Pak Bu. Wah, yang megang Quran tuh nah, kalau Pak Ketua paham dia tuh di Dewan. Nah, tuh yang megang Quran tuh anggota saya semua tuh Pak Bu. Nah, kalau levelnya provinsi. Nah, jadi Pak Bu, yang beberapa hari kemarin itu Pak Bu, itu digital, dia melalui virtual. Yang tukang sumpahnya di Jakarta, pelantikannya orangnya di Jakarta, yang dilantik itu orangnya di Pekanbaru. Jadi anggota saya dekat orang yang dilantik di Pekanbaru ini, yang tukang melantiknya di Jakarta. Gimana tuh Pak? Yang tukang lantik kan Jakarta deh. Apa ya betul tuh tukang lantik yang sah? Awak tuh kan sumpah kok katanya. Saya bilang ini zaman sudah digital, ikut sajalah. Asal jangan akad nikah yang virtual kata saya. Karena urusan saya di kantor kan sekarang ngurus-ngurus Pak KUA. Nah, jadi kata saya asal jangan nikah saja virtual. Khawatirnya nanti nikah virtual, malam pertama pun virtual. Kalaulah segala virtual Pak Bu. Nah, jadi walaupun akan nikah secara online itu dulu pernah terjadi Pak Bu, di era tahun 70-an atau 80-an. Calon pengantin laki-laki ini di Amerika, pengantin perempuannya di Jakarta. Jadwal kepulangan dia tidak bisa pulang karena ada badai salju. Sehingga pesawat tidak bisa terbang. Sementara nih Pak Bu, semua sudah siap. Akhirnya di sini ada saksi, di sini pun ada saksi, by phone, lewat telepon. Oleh KUA yang berani ketika itu dilakukanlah akad nikah lewat telepon. Dulu kan tidak ada online, ya video call kan tidak ada, Nah, jadi ibu sekalian, itu akhirnya menjadi persoalan yang diperdebatkan di MUI, akhirnya kemudian melahirkan fatwa.
Jadi kalau jelas orangnya boleh. Nah, dasar itulah kemudian saya katakan pada anggota saya, tidak masalah. Nah, sama juga zakat, jangan harus didudukkan juga ke semua Pak Bu. Kalau perlu zakat fitrah nanti ada barcode-nya di masjid ini. Jadi kalau didudukkan semuanya Pak Bu, orang lantri 20 orang di situ Pak Bu. Lalu kemudian awak beko je Pak Bu. Saya serahkan zakat atas nama Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, Fulan bin Fulan. Terputu yang apa Bu? Apa kata yang tukang mensakan kau? Ndak sado ulang liatnya. Ndak boleh putus napasnya katanya. Yang kan dibaca 10 orang zakat fitrah go Pak Bu. Akhirnya nanti bukan sekedar putus akad kalimatnya saja Pak Bu. Jongo-ongo orang kau putui langsung Pak Bu. Tahu ongok Pak Bu. Jiwanya pun melayang tuh Pak Bu. Kalau bagi saya Pak Bu, jangankan barcode. Kalau dia sudah tulis namanya ada 10 orang, dia tulis lengkap dengan nilainya, dipelajari oleh amil, sudah sah, lalu diserahkannya uangnya misalnya, kalau pakai uang atau berasnya, itu sudah satu Pak Bu. Jangan pakai ijab kabul yang kaku juga lagi. Zaman sekarang, saya serahkan zakat saya atas nama ini. Katanya mati ya Pak Bu. Kata yang satu, saya terima zakat atas nama ini. Dan ambilnya pula yang mati Pak Bu. Untuk saya salurkan, ikut antri 20 orang Pak Bu. Nah, jadi sederhanakan Pak Bu. Zaman sudah maju. Kalau hidup sahabat-sahabat tempo dulu, insya Allah Pak Bu, dia akan katakan sah itu Pak Bu, dengan sistem digital sekarang. Asalkan lembaga yang penerima dan pengelolanya itu adalah lembaga yang jelas. Mungkin begitu Pak Haji. Terima kasih. Cukup. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kakak Ustaz. Jadi waktu suaminya saya usahanya masih lancar Ustaz, dia punya nabung, punya simpanan emas, ada uang, ada emas itu Ustaz. Udah beberapa tahun yang lalu udah suaminya udah ada kerja lagi, ada penghasilan lagi Ustaz. Dulu tabungan emasnya dia tuh sudah dizakatkan ya, maksudnya perhiasannya itu sudah dizakatkannya dari 2,5%. Ini dia ada penghasilan lagi, penghasilannya dari anak-anaknya dia. Itu akan emasnya itu mesti dizakatkan lagi. Ya. Waalaikumsalam. Jadi dalam kasus ini kita harus melihat situasi dan kondisi yang memiliki emas atau tabungan tersebut. Kalaulah orang itu adalah orang yang tidak mungkin lagi bisa membuat usaha dan berputarnya uang atau emas tersebut, maka kalaulah uang dan emas itu hanya semata untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya ke depan karena dia tidak bisa bekerja lagi, tidak ada zakat di sana. Tak ada zakat. Tapi kalau dia masih bisa bekerja, berusaha untuk mengembangkan harta itu, lalu dia tidak mau bekerja dan berusaha, mematikan saja harta itu berada di tabungan atau berbentuk emas, dia pun akhirnya bermalas-malasan bekerja dan berusaha, maka emas dan tabungan ini setiap tahun akan kena zakat. Akan kena zakat setiap tahun sampai akhirnya nanti tidak lagi sampai nisab. Kalau ibaratnya tadi 110 juta misalnya, sampai akhirnya uang itu berada di angka di bawah 110 juta, baru tidak ada lagi zakat baginya. Nah, jadi kita harus melihat pula kondisi dan situasi orang yang bersangkutan. Orangnya udah sakit, tak mungkin kemudian dia usahakan
atau orangnya sudah tua misalnya, dia punya aset tak bisa dia kembangkan, orang yang dipercaya tidak ada pula bisa untuk mengembangkannya, maka harta untuk bekal hidup seperti ini pada masa yang akan datangnya itu tidak ada zakat di dalamnya. Mungkin gitu, Bu. Ya, Bu ya. Oke, Bu. Ya. Demikian. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas silap dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.